Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Sehat? Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan gimana nih kabar teman-teman yang ada di sini? Sehat? Sehat. Nah, selamat datang kembali di dalam podcast kami, BBC, Bincang-Bincang Ceria bareng tamu yang spesial. Setelah kemarin ada Kak Naili dan Kak Kanja, hari ini Kansa juga sudah ditemani nih oleh salah satu siswi berprestasi lagi nih di SMP Muhammadiyah Langsa. Lahir pada tanggal 10 Oktober 2009, merupakan seorang yang humble, ceria, ramah, cantik, dan murah senyum juga nih pastinya. Yuk kita sapa nih sama-sama. Ini dia Kak Naura Kania. Halo Kak. Kak, gimana nih Kak perasaan Kakak diundang ke dalam podcast kami? Aduh, rasanya tuh seneng banget dan excited juga. Kak, kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena Kak udah berkenan hadir di podcast kami ini ya Kak ya. Sama-sama. Oh ya Kak, ini kan Kakak kan udah akhir-akhir ujian nih kan, udah selesai juga, maksudnya udah akhir-akhir mau tamat ini, udah selesai ujian tahfiz, ujian mapel. Gimana nih Kak perasaan Kakak? Aduh, rasanya tuh susah banget buat diungkapin. Pokoknya rasanya lega, campur aduk semuanya, senang, sedih juga kan karena mau berpisah sama sekolah yang udah kita jalani 3 tahun ini. Yang setiap hari itu udah jadi bagian dari hari-hari Kakak. Jadi campur aduk lah ya Kak ya perasaannya ya, udah nggak bisa diungkapin lagi nih. Oh ya Kak, kira-kira Kakak setelah lanjut SMP dari Muhammadiyah ini mau lanjut ke SMA mana nih Kak? Rencananya sih SMA 3 ya. Udah daftar atau? Udah daftar. Udah daftar, berarti tinggal nunggu pengumuman aja nih Kak ya. Kan saya doain semoga Kak Kania lulus nih di SMA 3. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya Kak, boleh nggak sih Kak kasih kesan-kesan Kakak terhadap SMP Muhammadiyah ini selama 3 tahun tuh? Gimana? Kesan-kesannya SMP Muhammadiyah ini tuh sekolah yang nyaman dan sekolah yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya SMP Muhammadiyah ini sekolah terbaik yang pernah Kakak masukin. Keren kali nih SMP Muhammadiyah Iya. ya Kak. Kak, Kakak nih kan merupakan salah satu siswi berprestasi nih kan di SMP Muhammadiyah Langsa ini. Kakak juga ahli nih dalam mendesain poster. Jadi Kansa pengen tahu nih Kak, gimana awal mula Kakak ikut perlombaan dan gimana nih cara Kak buat terus mengembangkan ide-ide dan bakat Kakak dalam mendesain poster ini. Boleh dong Kak diceritain Kak awal mulanya? Awalnya tuh pertama Kakak tuh ekskul di desain poster. Di ekstrakurikuler desain poster. Terus di situ sering menggambar, sering ngelukis. Rata-rata poster yang Kakak bikin sendiri tuh emang handmade, emang kayak Buatan tangan sendiri ya. Terus itu dilihat kan sama Pak Angga. Terus dia suka lihatnya. Terus dia jadi nawarin mau nggak ikut lomba gitu. Terus akhirnya semenjak dari situ Kakak sering ikut lomba, sering mengasah bakatnya. Keren banget nih Kak Kania. Ini tepuk tangan dulu dong semuanya. Kakak mengembangkan ide-ide dan bakat Kakak tuh gimana? Atau banyak lihat referensi atau sering dilatih atau gimana tuh Kak? Iya, banyak lihat referensi juga, terus karena termotivasi, karena juga emang hobi menggambar, suka, terus ya jadi termotivasi. Kira-kira motivasinya tuh dari mana sih Kak? Kok bisa sampai udah beberapa kali juara juga nih kan di berbagai perlombaan. Dari mana sih Kak? Apa yang memotivasi Kakak? Yang memotivasi itu pertama-tama pasti diri sendiri. Terus kedua juga orang tua karena selalu support.
Gitu ya. Berarti menggambar dan melukis ini tuh udah ada bakatnya dan semakin dilatih ya, Ya, makanya jadi apa namanya? Jadi bisa gitu kan. Em, kalau boleh Kansa tahu nih, gimana sih Kak? Aduh, karena saking spesial tamunya nih jadi grogi banget nih mau ngomong. Gimana sih Kak? Ini apa namanya? Tantangan-tantangan selama lomba. tantangannya itu pasti tantangannya susah karena goals-nya itu untuk membanggakan kedua orang tua. Jadi Ada ya perasaan jadi takut ada gitu ya. perasaan takut dan mau berusaha. Tuh. Setelah Kakak kan ini setelah lomba nih ada beberapa kejuaraan yang Kakak raih kan, dan itu semuanya juara 1 nih Kak. Gimana Kak perasaan Kakak? Gak expect sih awalnya, saya juga gak nyangka. Wah, juara 1. Alhamdulillah. Dan menurut Kakak lomba di mana nih Kak yang tantangannya itu paling berat pas lomba? Yang pertama pasti FLS 2N ya, karena FLS 2N itu kan ajang nasional dan keluar kota gitu, mewakili sekolah. Jadi itu sih yang tantangannya. Sama yang di SMA 1. Karena kan kemarin itu niatnya mau ke situ kan. Berarti keren banget sih Kak ya, karena Kakak sampai bisa melewati berbagai tantangan itu dan juara 1 dapatnya nih. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Kak Kania, siapa sih Kak support system terbaik Kakak dan menurut Kakak tuh peran terpenting Kakak untuk perlombaan ini dan untuk Kakak sendiri? Peran terpenting itu pastinya orang tua karena yang selalu support, selalu bantu kita dalam keadaan susah, yang selalu memotivasi. Terus diri sendiri juga yang selalu menyemangati. Terus juga guru pembimbingnya juga dan teman-teman dan semuanya. Menurut Kakak nih, apa sih Kak perbedaan Kakak yang sekarang seorang Naura Kania yang sekarang dengan Kakak yang dulu? Apa nih Kak perbedaannya? Apa ya? Kakak ngerasa kalau yang sekarang itu lebih ekstrovert, lebih terbuka, lebih bisa bergaul. Sedangkan yang dulu itu pemalu, terus introvert, terus nggak banyak bergaul, nggak tahu caranya bersosialisasi, nggak tahu caranya membuka diri bersama orang lain, bersama orang baru. Pokoknya sekarang tuh kepribadiannya menjadi lebih terbuka aja sih gitu. Dan itu kok bisa tuh Kak, bisa jadi seterbuka itu sekarang? Gimana Itu caranya? karena lingkungan juga, karena mentalnya yang terus diasah, karena terus ikut kegiatan di sekolah, jadi akhirnya bisa. Nah, menurut Kakak nih, ada nggak sih Kak momen-momen lucu pas lomba? Tadi kan udah beberapa lomba kan, pasti kan ada tuh kan momen-momen yang maksudnya nggak bisa dilupain gitu tuh. Boleh dong Kak diceritain apa nih Kak momennya? Ada sih, pas mau lomba FLS 2N tahun sebelumnya, itu pernah mouse-nya ketinggalan. Terus jadinya ini balik lagi ke rumah padahal itu udah mau mulai lombanya. Terus 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 gimana? sepatunya ketinggalan di sekolah. Oh, jadi ke sekolah Iya. lagi? Padahal udah mau mulai ya Kak ya, sayang sekali nih. Nah, tapi akhirnya berhasil kan Iya. melewati semua kejadian-kejadian yang tak terduga itulah ya kan. Nah, Kakak, kan
Kakak ini kan menang udah beberapa lomba nih kan. Pastinya kira-kira menurut kakak ada nggak nih Kak orang yang nggak suka nih sama pencapaian kakak? Yang nggak suka ya. Ada nggak nih kira-kira? Kayaknya sejauh ini nggak ada sih. Kalaupun ada, gimana sih Kak cara Kak menyikapi orang tersebut? Kan mungkin kakak nggak tahu kan, kadang kan ada orang yang nggak sukanya mungkin di belakang. Dan itu kalau ada dengar dari omongan-omongan tuh gimana sih kira-kira cara Kak buat menyikapinya? Iya, kita terus berjuang. Kita tetap ya kita biarin aja kalau ada orang yang iri atau dengki. Jadi intinya tuh nggak usah peduli lah Iya, omongan orang itu Kak ya. atau kita juga bisa mengajak dia untuk melatih diri dia. Jadi dia juga bisa berkembang. Jadi nggak, jadi biar dia tuh nggak ngurusin orang lain lagi nih ya. Kakak kan terus-terusan juara satu nih kan. Gimana sih Kak cara Kakak untuk mempertahankan diri Kakak pada posisi juara satu ini tuh gimana? Caranya itu kan kita misal kita lomba ini hari ini. Nah, di lomba yang selanjutnya itu kita seusaha mungkin harus lebih bagus dari lomba yang kemarin. Jadi, walaupun yang hari ini sudah bagus, itu jangan pernah merasa cukup. Harus digali lagi potensinya. Harus dilatih lagi Iya, gitu harus ya. dilatih lagi. Jadi kan Kak Kania, selain selain mendesain poster, Kakak kan juga enggak, jangan itu dulu, jangan itu dulu. Coba dong Kak, ini kan banyak nih kan adik-adik yang mungkin mau ikut ikut jejak Kakak nih dalam desain poster. Boleh dong Kak bagi tipsnya ke adik-adik di rumah atau teman-teman lain gimana sih cara membuat poster yang bagus dan menarik tuh? Boleh dong Kak dikasih Eh, tipsnya. ya boleh, caranya itu em, dengan bikin poster yang unik, yang beda dari yang lain, terus harus yang bermakna. Eh, nggak perlu banyak tulisannya, yang penting di gambar itu ada pesan tersembunyinya, kayak maknanya. Jadi kayak posternya itu komunikatif dan bisa gampang mudah dimengerti sama yang lihat posternya. Terus unik dan nggak membosankan untuk dilihat. Kira-kira poster yang Kak Kania buat ini yang seperti apa sih Kak? Apa setahu kan saya kan poster itu kan gambar. Apakah yang digambar itu kayak rumah-rumahan atau pemandangan atau gambar keluarga? Poster seperti apa yang Kak Kania buat? Poster yang kita kalau misalnya gambar itu tergantung ininya sih, tergantung temanya. Nah, misal nih temanya uh, prestasi, anak yang berprestasi. Itu kita bikin posternya tuh seunik mungkin, kayak di luar nalar manusia. Maksudnya emang jadi yang lihat tuh kayak wow, ini unik banget, beda dari yang lain. Kayak ada konsepnya, konsep yang unik, yang luar biasa gitu. Poster apa yang Kakak buat waktu lomba-lomba ini tuh sehingga bisa membawa Kakak ke juara satu nih dalam kemenangan? Poster apa Kak? Poster-posternya. Iya. Itu poster apa ya? Poster tentang tidak meninggalkan tradisi, Tentang budaya ya gitu ya. tentang budaya, juga tentang anak yang berprestasi. Terus ya itu. Seperti itu gitu ya. Kenangan kenangan apa nih Kak yang Kakak benar-benar nggak bisa lupain atau sangat-sangat membekas lah di hati Kakak selama ada di SMP Muhammadiyah ini? Um, karena kan SMP Muhammadiyah ini kan ini full day school. Jadi emang udah jadi bagian dari hari-hari kakak gitu setiap hari. Emang rasanya udah kayak SMP Muhammadiyah ini tuh rumah kita sendiri. Kalau malah tuh rumah kita sendiri tuh kayak tempat kita mampir pulang doang, terus nanti rumahnya balik lagi ke sini karena Berarti jadinya ini kayak iya, inilah rumah Kakak iya gitu ya. kayak lebih banyak waktu di sini daripada di rumah sendiri. Terus teman-teman di sini, guru-guru semuanya juga udah kayak keluarga. Kayak pokoknya kebahagiaan kakak di sini kayak
Ya, Dan itu benar-benar sulit lah Kak ya ya dilupakan nanti sulit ya setelah. dilupakan pastinya karena itu emang setiap hari di sini. Oke Kak Kania. Boleh dong Kak kasih pesan ataupun kesan terhadap teman-teman atau guru-guru selama ada di SMP Muhammadiyah. Hmm, kesannya itu baik sekali untuk teman-teman semua itu baik. Eh, susah untuk dilupakan, susah untuk diungkapkan. Pokoknya benar-benar kakak punya perasaan di sekolah ini tuh punya perasaan yang nggak bisa dirasain dimanapun. Kayak gimana ya, kayak misalnya hati yang kosong pas di sekolah ini tuh langsung jadi terisi penuh gitu loh, langsung langsung kayak perasaan lega, nyaman, aman, kayak merasa di rumah gitu. Buat guru-guru juga kayak kayak udah kayak orang tua sendiri gitu, peduli dan sayang. Pokoknya best deh guru-guru Muhammadiyah sama teman-temannya semua, sama adik kelasnya juga, kakak kelas, abang kelas. Terus pesannya em, semoga jangan lupain saya. Jangan lupain Kak Kania ya semuanya yang ada di SMP Muhammadiyah. Ya, semoga terus seperti ini. Ya, kita semoga SMP Muhammadiyah semakin keren, semakin berkembang. Apa sih Kak kira-kira keinginan terbesar Kakak nih setelah tamat dari SMP Muhammadiyah untuk Kakak ke depannya? Keinginan maksudnya keinginan yang seperti apa? Keinginan ya untuk diri Kakak sendiri ataupun untuk orang lain yang belum tercapai nih selama di SMP. Mau menjadi lebih aktif, lebih banyak kegiatan, menyibukkan diri, seperti kayak pokoknya menjadi lebih produktif, lebih penuh dengan kegiatan gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Menurut Kak Kania, arti kebahagiaan buat Kakak tuh seperti apa? Gimana ya cara bilangnya? Gak apa-apa Kak, sampaikan aja. Kebahagiaan itu ketika kita menghabiskan waktu bersama orang-orang yang bisa membuat kita bahagia. Kayak kebahagiaan itu ketika kita lupa dengan kesedihan-kesedihan kita, dengan orang-orang yang bisa membuat kita lupa dengan kesedihan-kesedihan kita. Ketika hati kita merasa hampa, terus akhirnya ada orang yang menghibur kita, itu udah cukup bahagia sih. Keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Kak Kania. Kakak ini kan setahu Kansa nih, selain pintar dalam ilustrasi, menggambar, melukis, kakak ini kan juga pintar nyanyi nih kan. Boleh dong Kak, kami mau denger nih suara emas kakak tuh gimana? Boleh Kak? Boleh nggak? Boleh. Gitarnya dong, mana sih? Kasih ke Kak Kania. Enggak. Ini mau nyanyi apa nih kira-kira? Nyanyi apa ya? Kakak mau nyanyi lagu yang kakak menangin tahun lalu pas di acara aksimu. Jadi nih kakaknya ini emang keren kali ya, udah bisa desain poster, ilustrasi, pinter melukis, menggambar, bisa nyanyi lagi pakai sama main gitar. Multi talent banget nih. Nih Kak, coba Kak.
I'm stuck by you from the glue. Don't forget to kiss me, or else you have to miss me. I guess I'm stuck forever by the glue on you. Keren banget ya kan teman-teman, suaranya bagus banget. Terima kasih Kak ya udah menyumbangkan sedikit suara emasnya itu. Untuk teman-teman di sini kira-kira ada nggak nih pertanyaan untuk Kakak Nia? Boleh teman-teman silakan ditanya ini nih. Kakak Nia siap menjawabnya. Ada nggak? Ada nggak? Tuh Kak, pertama kali suka main gitar tuh gimana Kak? Ada yang tanya tuh Kak. Pertama kali, sebenarnya kakak emang dari dulu suka musik, terus pengen main musik, ngelihat orang yang pinter main musik tuh rasanya wah pengen, terus kan kayak bisa mainin sendiri, bisa lebih mendalami musiknya. Jadi akhirnya bilang ke bunda kalau misalnya mau belajar main musik, akhirnya beli gitar terus les di Sanggar. Berarti awal mulanya ini coba-coba Kak ya? Iya. Selain alat musik gitar, alat musik apa lagi nih yang bisa Kak Nia mainin? Keyboard, keyboard tapi nggak dikit-dikit aja sih. Terus dulu pernah pas SD lomba pianika. Terus ukulele hampir sama sih kayak gitar. Mungkin itu aja. Ada lagi guys pertanyaannya? Ya Kak, kalau dikasih kesempatan nih mau sampaikan pesan apa nih ke orang tua, teman atau guru-guru pembimbing Kakak selama di SMP Muhammadiyah nih? Boleh dong Kak disampaikan rasa terima kasihnya nih. Mungkin cuma mau bilang terima kasih. Nggak bisa berkata-kata sih, pokoknya terima kasih karena udah support selama ini, sudah selalu ada dan semua effort dan usaha yang udah dikorbankan dan waktu. Dan saya makasih semua motivasinya. Motivasi apa nih yang bisa Kakak sampaikan untuk teman-teman semua yang ada di sini dan untuk adik-adik kelas ataupun orang-orang di luar sana lah yang bisa Kakak sampaikan? Motivasinya itu terus berjuang, berkembang, jangan takut. Pokoknya keraguan itu adalah kekalahan. Jadi kalau kita gak berusaha, gimana kita mau tahu hasilnya jika kita gak melakukan? Pokoknya jangan ragu, lakukan dulu. Pokoknya jangan planning, jangan kebanyakan planning. Pokoknya lakukan sekarang. Lakukan baru berpikir, jangan berpikir dulu baru lakukan. Tepuk tangan dong semuanya. Terima kasih untuk Kak Nia yang udah mau berbagi nih ke teman-teman semua yang ada di rumah. Dan semoga apa yang Kak Nia sampaikan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di rumah semuanya ya. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang ada di rumah dan untuk teman-teman yang ada di sini juga pastinya. Sekian dari Kansa, pamit undur diri. Adab dijunjung, ilmu dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've never someone like you. Tangled in love, stuck by you. From the good, don't forget to kiss me, or else you have to miss me. I guess I'm stuck forever by the good, aren't you?